WHO mengatakan herd immunity ini menjadi strategi yang sangat berbahaya untuk diterapkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel VTuber bersama saya Firzatullah Akbar, salah satu mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Norman. Sekarang sudah pindah ke teknik. Dulu FKTI namanya. Sekarang Fakultas bubar, kita pindah ke teknik. Nah, gimana kawan-kawan, kabarnya sehat-sehat ya? Harus sehat lah ya. Harus kuat melawan corona ini. Nggak seberapa sebenarnya dibanding dengan kalau kesah bersama mantan. Iya. Diam. Nah, jadi kebetulan saya ini sedang KKN, kuliah kerja nyata di fakultas. Kuliah kerja nyatanya yang diselenggarakan oleh fakultas, bukan universitas. Saya ngambilnya yang fakultas kemarin. Sedikit menyesal juga, tapi tidak apa-apa. Karena saat ini sedang COVID, jadi kuliahnya dilakukan secara online. Atau KKN ini ya, bukan kuliah yang lain. Kuliah KKN-nya dilakukan secara online karena COVID ini. Nah, kuliah kerja nyata pasti ada prokernya. Nah, saya bingung prokernya apa. Karena tidak tahu mau ngapain, jadi saya bikin video aja untuk edukasi pada masyarakat sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat ya. Esensi dari kuliah kerja nyata itu sendiri. Belibet. Nah, di video ini saya tidak membahas tentang corona itu dari mana, apa itu corona, bagaimana menanggulanginya corona, dan sebagainya. Karena itu sudah banyak sekali teman-teman mahasiswa yang lain yang membahas tentang itu. Nah, kali ini saya mau bahas tentang herd immunity. Apa itu herd immunity? Nah, ini kan sedang ramai nih atau sedang viral nih diperbincangkan oleh oleh masyarakat, oleh teman-teman di sosial media, di Twitter, terutama di Instagram, di Facebook, di YouTube bahkan. Nah, apa itu herd immunity? Nah, ini saya kutip dari wawancara oleh CNN terhadap Dr. Eka. Dr. Eka ini adalah Sekjen Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, yang singkat PAPDI. Apa itu herd immunity? Herd immunity adalah kekebalan kawanan atau suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini, teman-teman akan menjadi kebal. Misalkan kalian ada punya banyak di dalam lingkungan masyarakat, ada misalkan 20 orang nih, 20 orang. Nah, 18 orang ini harus terkena virus itu, dan setelah dia kebal, maka dia akan mempengaruhi yang 2 orang ini menjadi ikut kebal tanpa harus terkena juga. Jadi dia akan mempengaruhi teman-teman yang lain untuk kebal juga terhadap virus tersebut. Nah, itu yang dikatakan herd immunity. Nah, lalu herd immunity ini bagaimana bisa tercapainya herd immunity ini? Bisa dikatakan dia herd immunity. Ada 2. Yang pertama, melalui penularan secara langsung atau yang terjadi saat ini, yang bagaimana di masyarakat sudah sangat bertambah sekali teman-teman yang terutama di Indonesia ya, sebanyak sekali teman-teman yang tertular oleh COVID-19. Tertularnya bukan ditularkan disengaja melalui vaksin, tetapi memang tertular melalui orang-orang sekitarnya yang sudah tertular duluan. Nah, lalu mereka setelah tertular, mereka di dalam imun mereka meningkatkan, dia akan berevolusi sendiri atau meningkatkan perlindungannya sendiri terhadap virus COVID ini. Dan setelah mereka sembuh, nah, seandainya COVID ini terkena lagi pada mereka, nah itu tidak akan berdampak lagi terhadap mereka tersebut. Nah, terhadap orang yang sudah terkena tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melalui vaksin. Nah, vaksin yang disuntikan untuk melemahkan virus tersebut. Vaksinnya ini dari mana? Dari virus tersebut juga yang dilemahkan, sehingga saat disuntikkan antibodinya ini membentuk perlindungan yang lebih kuat, tapi dengan catatan tidak membuat kita sakit karena virusnya dilemahkan. Jadi saat dia sudah membentuk perlindungan yang kuat,
lalu masuk virusnya yang sejenis dengan itu, dia tidak akan mempan, tidak akan berguna karena langsung hilang. Karena antibodi kita sudah kuat. Nah, imun ini adalah antibodi atau sistem kekebalan tubuh yang fungsinya adalah untuk menjaga kita dari suatu penyakit, ya, bisa bakteri, bisa virus, bisa kuman. Nah, itu dia. Kalau secara sosial yang lebih gampangnya itu, kalau di satu negara pasti ada yang bertugas untuk menjaga keamanan, yaitu salah satu contohnya tentara. Nah, itu dia, bisa kita definisikan sebagai tentara secara simpelnya. Nah, lalu apakah herd immunity ini cocok diterapkan di Indonesia? Nah, ini menurut dokter kita, dokter siapa ini? Dokter Eka Ginanjar ini, WHO mengatakan herd immunity ini menjadi strategi yang sangat berbahaya untuk diterapkan. Karena apa? Yang pertama, dia memerlukan sekitar 70% atau 80% orang harus terinfeksi virus tersebut dan harus terinfeksi virus tersebut dan sembuh untuk bisa menyelamatkan yang lainnya. Dan jika itu gagal, ya, dan itu tidak ada jaminannya itu akan berhasil. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang pertama, sampai saat ini kita belum menemukan yang namanya vaksin terhadap virus corona ini. Jadi jika kita melakukan herd immunity ini, satu-satunya cara adalah dengan melakukan penularan secara langsung, yaitu dengan tidak ada dosis yang diberikan atau virus yang dilemahkan, yang disuntikan hingga imun kita bekerja dengan baik, tetapi memang dari diri kita sendiri yang harus mempertahankan imun kita agar kita bisa bertahan terhadap virus tersebut. Dan jika itu sudah berhasil, maka herd immunity ini bisa dikatakan berhasil. Nah, tentu itu sangat berbahaya karena jika contohnya gini, misalkan 10% aja, 10% orang di Indonesia terkena virus itu, kita ibaratnya lah, kita menggunakan herd immunity tanpa menggunakan vaksin, dia terkena virus tersebut. Bayangkan berapa juta orang yang bakal mati. Nah, apakah kita akan mengorbankan itu? Tentu saja, menurut saya bukan langkah yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Nah, tetapi jika kita menggunakan vaksin, jika sudah ada vaksinnya, saya pikir mungkin itu bisa menjadi solusi yang baik. Meskipun sebenarnya di negara luar pun tidak ada yang menggunakan herd immunity. Maksudnya belum ada sampai saat ini negara yang berhasil dengan menerapkan strategi herd immunity. Contohnya adalah Inggris. Inggris sempat menerapkan herd immunity, tapi tidak ada tanda-tanda keberhasilan di dalam setelah mereka menerapkan itu. Maka dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu atau bahkan 3 hari, mereka mengganti strategi tersebut menjadi lockdown karena banyaknya korban jiwa yang tidak mungkin juga pemerintahnya akan membiarkan hal tersebut. Nah, itu padahal negara maju tuh, apalagi Indonesia, ya kan. Nah, meskipun di Indonesia kata juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto bahwa pemerintah tidak akan melakukan atau menggunakan strategi herd immunity ini terhadap Indonesia. Itu pun katanya pemerintah seperti itu. Nah, tapi di negara luar pun ada sebenarnya yang ingin melakukan strategi herd immunity, yaitu Swedia, yang saya dapat juga informasinya dari wawancara CNN terhadap Dr. Eka tersebut, yaitu begitu. Nah, Swedia ini ingin melakukan herd immunity, strategi herd immunity ini. Katanya strategi immunity ini adalah strategi yang paling efektif yang bisa dilakukan, dan mereka sangat percaya diri untuk melakukan itu. Nah, kata dokter Eka, mungkin itu bisa menjadi solusi untuk negara Swedia dengan fasilitas yang fasilitas kesehatan mereka yang sudah cukup baik, dan fasilitas kesehatan mereka yang cukup baik, dan juga ekonomi pemerintah yang cukup baik, dan juga disiplin masyarakatnya yang mengerti tentang bahaya dari penyakit tersebut,
ya kan, kemampuan intelektual dari masyarakat juga sudah memahami tentang penyakit tersebut. Nah, apakah ini cocok di Indonesia? Nah, sampai saat ini kita melakukan PSBB saja, masih banyak masyarakat yang tidak bisa menahan untuk hanya di rumah, karena memang bukan karena mereka tidak mau juga atau mereka ngeyel, tapi memang kita harus tahu, kita harus paham bahwa masyarakat juga perlu namanya menghidupi keluarganya, artinya memenuhi kebutuhan ekonominya. Tidak semua, kita tahu tingkat kemiskinan di Indonesia ini sangat besar dibanding negara-negara yang lain, apalagi negara-negara maju, Swedia dan Inggris dan lain-lainnya, ya kan. Jadi saat ini pemerintah juga sedang melakukan itu relaksasi PSBB, ya kan, relaksasi PSBB yang dimana pemerintah melonggarkan berbagai macam kalangan masyarakat untuk beraktivitas lagi kembali, mal-mal kembali dibuka, dan penerbangan kembali bisa dijalankan, dan lain-lainnya lah. Teman-teman semua masyarakat mungkin bisa tahu tentang hal itu. Nah, kenapa ini dilakukan? Tentu tadi pertimbangannya melalui ekonomi, sosial, teman-teman bisa ketemu dengan pacar, jomblo cuy, salah, cut. What the fuck? Nah, itu pertimbangannya itu. Tetapi kalau kita berkaca kepada di luar negeri sana, bahwa mereka melakukan relaksasi PSBB jika saat penyakit COVID ini menurun tingkatnya, kurvanya tuh menurun ke bawah, bukan menaik. Nah, sedangkan saat ini Indonesia saja kita belum tahu bagaimana di mana tingkat puncaknya COVID ini, penyakit COVID ini berapa, di mana kita bisa mengendalikan puncaknya, bukan saat turun nih, belum turun, tapi kita bisa mengendalikan titik puncaknya saja kita belum tahu. Nah, apalagi mau turun ke bawah, tapi kita sudah melakukan relaksasi terhadap PSBB. Nah, kenapa saya bahas tentang herd immunity ini? Ini sangat berhubungan dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Kita tahu pemerintah, tidak mungkin pemerintah ingin menjerumuskan rakyatnya ke dalam kesengsaraan, itu tidak mungkin. Pasti ada solusi yang ditawarkan, ada solusi yang ingin diberikan terhadap pemerintah. Tapi kita tahu juga pemerintah pasti gagap, pemerintah juga pasti bingung. Apa sih sebenarnya harus mereka lakukan? Terbukti daripada langkah-langkah mereka yang berubah-ubah yang dilakukan. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat tentunya tidak bisa bergantung ataupun bahkan menyalahkan pemerintah. Kita hanya bisa bergantung kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri, untuk masing-masing menjaga agar imunitas kita tetap terjaga, agar kita tidak menularkan penyakit kita kepada orang lain, atau bahkan membuat diri kita tertular dengan penyakit COVID ini. Karena begini, dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tadi, kita secara tidak langsung sudah bisa dikatakan menerapkan herd immunity secara tidak langsung, secara tidak resminya pemerintah mengatakan, ya. Ini hanya asumsi, bukan berarti saya mengatakan pemerintah menerapkan herd immunity atau tidak. Tapi secara tidak langsung kita akan mengarah ke herd immunity yang tidak dilengkapi dengan vaksin. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri sendiri, ya kan? Makanya masyarakat bilang yang kuat hidup, yang kalah mati. Nah, yang mati yang siapa? Biasanya rentan-rentan kan yang orang tua, yang umur di atas 60-an ya, kalau nggak salah, atau bayi. Nah, itu yang kita harus jaga. Bagaimana kita menjaganya, yaitu dengan mengetahui hal-hal apa yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita atau meningkatkan imun kita. Nah, di sini saya juga mengutip dari salah satu dokter juga. Nanti bisa saya share channel YouTube-nya. Yaitu yang pertama, kita asupan makan bergizi yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, itu kita perlu mengkonsumsi asupan makanan yang memiliki karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, itu bisa teman-teman cari sendiri apa saja makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak itu. Yang kedua, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, yang istirahat yang cukup ini sangat penting karena dia bisa meningkatkan tingkat kekebalan imunitas kita, imun kita, atau tingkat kekebalan tubuh kita, dan juga bisa meningkatkan fokus kita, meningkatkan
atau menjauhkan kita dari penyakit kanker. Nah, itu banyak sekali manfaat dengan tidur teratur. Jadi jangan terlalu banyak. Ya, pokoknya seperti itulah. Yang ketiga, rutin olahraga. Nah, ini buat kamu rebahan semua. Nah, jangan hanya karena dikatakan PSBB kita di rumah saja kita tidak olahraga, tapi kita perlu melakukan olahraga minimal 3-4 kali dalam seminggu. Nah, bisa dilakukan dengan lari cepat sekitar 45 menit lah. Itu kalau misal teman-teman bisa lah keluar rumah bolak-balik, tidak harus cari jalan yang luas atau apa. Itu bisa, yang penting teman-teman bisa melakukan olahraga yang bisa membakar tubuh dan meningkatkan imunitas kita atau antibodi kita. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa olahraga tersebut diimbangi dengan kemampuan fisik kita, apalagi orang yang sudah tua. Nah, begitu. Yang keempat, bersihkan gigi secara rutin. Nah, bersihkan gigi secara rutin ini maksudnya agar kita tidak terkena penyakit dari bakteri-bakteri yang ada di sela-sela gigi. Karena kalau kita terkena bakteri tersebut, maka antibodi kita akan melemah, akan drop, bukannya malah meningkat. Begitu. Yang kelima, konsumsi vitamin C. Vitamin C, B kompleks, dan vitamin D. Nah, itu vitamin C tersebut bisa didapat dari sayuran atau buah-buahan. Nah, kalau saya biasanya minum jeruk gitu. Itulah, bisa teman-teman cari sendiri. Untuk vitamin B kompleksnya bisa didapat dari suplemen yang dijual di apotek kan banyak gitu ya, teman-teman bisa beli sendiri. Dan untuk vitamin D-nya, nah ini bisa secara gratis teman-teman dapat dari berjemur di sinar matahari, berjemur atau ya keluar rumah lah, keliling-keliling pagi-pagi lah, tapi tidak terlalu jauh, tidak mengurangi esensi dari PSBB tersebut. Ya teman-teman bisa membatasi diri sendiri lah bagaimana yang cara baiknya. Nah, itu dia. Jadi intinya herd immunity itu adalah adalah kekebalan kawanan atau kekebalan terhadap kelompok. Jadi dia sebagian kelompoknya terkena virus dan kebal, maka dia akan mempengaruhi kelompok yang lainnya agar tidak terkena virus tersebut. Jadi secara tidak langsung saat yang 5 ini terkena dan kebal, maka dia akan mempengaruhi ini untuk kebal dan tidak terpengaruh dengan virus tersebut. Ya kan? Kalau secara logika dasarnya kita kena virus, misalkan nih kita kena virus, tapi kita kebal, ya otomatis virusnya nggak nggak ada gunanya dong, dia mati dong, dia nggak bisa berkembang biak ke mencari inangnya lagi yang lain kan, nggak bisa, otomatis virusnya akan hilang dengan sendirinya. Dan herd immunity ini juga sebenarnya sudah terjadi secara alami dari dulu sejak manusia purba. Nah, itu teman-teman bisa cari sendiri referensinya atau informasinya dari mana, teman-teman bisa cari sendiri tentang herd immunity itu kalau mau mengetahui lebih dalamnya lagi atau lebih spesifiknya lagi. Tapi secara umumnya seperti itu. Dan kenapa ini dibahas? Karena kita melihat dari langkah-langkah pemerintah ini kita bisa mengarah ke herd immunity, meskipun pemerintah mengatakan tidak akan menggunakan strategi tersebut, tetapi dengan melonggarkan ini dengan alasan ekonomi dan lain-lainnya, dan itu sangat masuk akal juga. Ya kan, mempertimbangkan ekonomi karena kita bukan negara yang sangat maju, ya kan. Kita perlu mempertahankan negara kita agar tetap bisa menjadi berdiri, menjadi negara yang kokoh. Maka langkah tersebut diambil. Nah, tapi kan punya dampak. Nah, makanya dampak ini bisa mengarah ke herd immunity secara tidak langsungnya. Nah, maka dari itu teman-teman dan kawan-kawan bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk menjaga, bisa menjaga diri sendiri, menjaga keluarganya juga untuk kebal terhadap penyakit tersebut, agar tidak tertular lah minimal terhadap penyakit tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kekebalan tubuhnya dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga buat teman-teman yang sering keluar ke pasar dan sebagaimananya, lebih baiknya menggunakan alat perlindungan diri ya, kalau tidak salah namanya ya, kayak masker, sarung tangan, apalah yang seperti itu. Nah, ini buat untuk sarung tangannya, ini saya nggak tahu ya apakah ini efektif atau enggak. Nah, karena kan sarung tangan yang digunakan oleh perawat itu kan langka ya, dan kita juga lebih baik jangan menggunakan itu karena itu dibutuhkan oleh tim medis. Nah, jadi saya menggunakan ini kalau misalkan mau keluar. Ini di toko kue banyak nih.
Nah jadi kalau misalkan ini bisa menjadi solusi ya, nggak tahu efektif atau enggak, tapi setidaknya kita bisa menjaga lah. Kalau misalkan teman-teman mau ke pasar gitu, bisa memakai ini. Jadi pakai masker. Ini kan mana masker? Oh di situ. Malas ngambil. Pakai masker, ditaruh di sini. Nah baru pakai jaket. Nah ini baru ditaruh gini. Nih udah ini. Jadi bersentuhan dengan teman-teman, dengan penjual itu kan pasti bersentuhan tuh, tukar-tukaran uang kan. Nah jadi setidaknya meminimalisir, dan setelah dipakai bisa dilepas, langsung lepas gini, buang, cuci tangan di WC, ya udah sehat, aman. Harganya juga nggak mahal, ini sekitar satu ini kalau di tempat saya ini berapa? 12.500. Nah itu bisa dapat di toko-toko kue, toko-toko plastik juga banyak. Nah itu aja kayaknya informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Sekian dari saya, tetap semangat, lakukan hal yang bermanfaat. Semoga corona ini bisa selesai, dan ini bisa menyadarkan kita agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi bumi, bukan menjadi parasit bagi bumi. Terima kasih. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.